Hai, shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini kita bawa hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Saya percaya Tuhan itu disukakan dengan pujian penyembahan kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan nyanyikan satu pujian ini. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan hormat, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah, oh, mari sembah Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, sebab Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang layak tuh disembah. Haleluya, haleluya, di dalam mata darah-Mu. Haleluya, di dalam mata darah-Mu, darah-Mu. Engkau layak ya Tuhan. Pagi ini kami datang dengan kerinduan akan Engkau, menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Oh, di dalam mata lama-lama ya syadaramu. Haleluya, besar setiamu Tuhan, atas hidup kami ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya dalam mata darah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan dengan iman-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
namamu. Mari katakan bersama-sama, ku mau sepertimu. Amin. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Dalam setiap jalan kami ingin memuliakan-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tuhan, ini biar menjadi doa kami pagi ini. Kami mau seperti-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami dikuasai oleh keinginan daripada Roh Kudus sendiri. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, itu yang kami lakukan. Sungguh Engkau berkenan di hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami ingin persembahkan, dia cuma hati kami. Sebab ini yang kami miliki ya Tuhan, tidak ada yang lain. Kami mau memuliakan Engkau dengan kehidupan kami. Kami ingin menyenangkan-Mu dengan semua pikiran, sikap hati kami. Ajari kami sebagai murid Kristus. Pagi ini kami mau diajari sebagai murid Kristus. Yang kami boleh mau mendengar dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi sebuah nilai yang kokoh dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini kami serahkan sekali lagi kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Saya percaya saudara, tiap kali kita ini menyembah Tuhan, tiap kali kita memuliakan Tuhan, Alkitab itu selalu berkata bahwa Tuhan itu hadir. Dia menguatkan hati kita, Dia menguatkan hidup kita, Dia memberikan sebuah pengharapan yang baru kembali dalam hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini jangan lemah semangatmu. Karena yang menyertai kita adalah Allah yang besar. Amin. Tuhan selalu ingin bersama dengan hidup Anda dan saya. Nah untuk itu mari kita akan terus merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, jika hari-hari ini Anda berada dalam sebuah pergumulan, ya tentang permohonan doa yang akan Anda naikkan, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti di ujung akhir dari acara kurenungkan firman-Mu ini, saya akan terus berdoa buat Anda. Biar hari ini sungguh-sungguh mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah dari sini saudara kita bisa lihat bahwa ketika Yesus memulai pelayanannya, maka Yesus itu memanggil ke-12 murid. Ke-12 muridnya. Artinya begini saudara.
di dalam kehidupan Yesus secara pribadi, Yesus tidak pernah meninggalkan satu prinsip ini. Apa itu? Prinsip untuk mengajari seseorang. Bahwa setiap kita ini ketika Anda dan saya mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa lepas dari dari kata belajar. Belajar itu menjadi bagian dalam hidup kita yang tidak pernah selesai. Seusia apapun Anda, kata belajar itu tidak boleh berhenti di hidup kita. Kalau Anda belajar di bangku sekolah, mungkin ada waktu, ada batas. Ya, tentunya kita yang sudah berumur sudah tidak lagi sekolah. Sekalipun tetap ada yang kepingin sekolah. Tapi ada sekolah yang tidak pernah berhenti. Apa itu? Sekolah untuk belajar mengenal Tuhan. Anda harus punya sikap untuk terus menggali, ingin belajar. Dari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Di mana setiap hidup kita ini akan sungguh-sungguh mengalami yang namanya pertumbuhan secara rohani. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan belajar satu topik. Yaitu saya berjudul Aku Murid Kristus. Saudara dan saya adalah murid Kristus, sekalipun nama kita tidak dicantumkan ya di sini ya termasuk 12 murid, tapi percaya hari ini kalau kita adalah orang yang mengikuti Tuhan, kita itu layak disebut murid Kristus. Amin. Kita adalah orang-orang yang hari ini melakukan apa yang Kristus ajarkan buat hidup kita. Seperti pagi hari ini kita ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita ini sedang belajar tentang kehendak Tuhan buat hidup kita. Supaya kita mengenal Tuhan ini bukan karena kata orang. Kekristenan tidak boleh dibangun karena sebuah keturunan. Bukan itu. Engkong saya, mak saya, atau opa oma saya Kristen maka otomatis saya Kristen. Bukan begitu. Kekristenan itu bukan begitu. Kekristenan itu bukan agama leluhur. Bukan. Tapi kekristenan itu bicara soal bagaimana Anda dan saya hari ini berjalan dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya hari ini berjalan bersama dengan Kristus. Lalu dari situ kita ini bisa belajar kehidupan, belajar prinsip, belajar nilai daripada firman Tuhan. Sehingga itu yang mengubah hidup kita. Yang menyelamatkan kita bukan agama Kristen yang dari nenek moyang, bukan itu. Tapi yang menyelamatkanmu dan menyelamatkanku adalah bagaimana hari ini kita secara pribadi mengalami sebuah perubahan karena kita adalah murid Kristus. Di mana setiap kali kita diajar, kita berani untuk berubah. Hidup kita ini berani diubahkan seperti apa yang kita pelajari. Nah, untuk itu pagi hari ini kalau Anda dan saya disebut murid Kristus, apa yang kita lakukan, saudara? Ya, ada 3 hal. Yang pertama saudara, yaitu dikatakan begini, ayat yang pertama dikatakan Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, murid Kristus adalah orang-orang yang melakukan seperti yang Kristus lakukan. Masih ingat yang lalu saya sempat beritahu kepada Anda arti kata matetes. Ingat ya, matetes itu artinya dimanapun Tuhanku berada, aku ada di situ. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus dan sungguh-sungguh kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Pertama, belajar bukan bicara soal mengusir setan, sekalipun kita adalah orang yang diberi kuasa untuk itu. Tetapi apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah kita belajar tentang respon Yesus terhadap sebuah tekanan. Yesus adalah satu pribadi yang begitu sempurna kalau kita mau belajar. Dia seorang yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan di satu sisi seorang yang penuh dengan kecemburuan ilahi. Ketika rumah Tuhan disalahgunakan, artinya begini. Kita gak akan pernah kompromi dengan dosa. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita menjadi orang yang mau mengampuni. Satu sisi yang lain. Kita menjadi orang yang tidak menuntut balas. Kita menjadi orang yang memberikan kesempatan, hak balas itu kepada Tuhan, bukan diri kita. Nah, dari sini kita belajar. Ketika kita disebut murid Kristus, maka kita belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan itu akan memberikan kemampuan kepada kita. Karena itu kita mulai lihat apa yang Yesus lakukan. Makanya itu membaca Alkitab itu penting untuk Anda tahu bagaimana kita belajar tentang sikap hati, respon hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus ketika mengalami banyak hal.
Jangan berkata begini, itu kan Yesus. Ya dia kan anak Allah, saya ini anaknya siapa, nggak jelas. Bukan begitu. Makanya dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa. Saudara dan saya adalah seorang yang diberi kuasa oleh Tuhan. Saya percaya sih bukan hanya untuk mengusir setan. Saya percaya kita diberi otoritas oleh Tuhan. Setan dikatakan tunduk kepada otoritas Allah itu. Tapi Tuhan berikan otoritas Anda untuk mengalahkan kelemahanmu sendiri. Di dalam diri kita. Bagaimana mungkin ada hal terikatan kita dengan dosa. Atau hal di mana iblis itu mencoba memancing kita. Ya, mancing kita untuk keluar dari rencana Allah lewat kepahitan, kemarahan. Lalu kita ini menjadi orang yang penuh dengan dendam, tidak bisa mengampuni orang lain dan lain sebagainya. Iblis berusaha untuk mengikat kita dengan perasaan-perasaan seperti ini. Tapi karena kita adalah pengikut Kristus, kita ini adalah seorang murid Kristus yang mau dimuridkan, maka saya percaya saudara kita pun akan diberi kemampuan untuk kita hidup di dalamnya. Amin saudara, amin. Jadi mau tidak mau ketika Anda menjadi seorang yang disebut murid Kristus, Anda harus hidup menurut teladan Kristus. Lihatlah bagaimana Kristus bersikap, bagaimana Yesus sungguh-sungguh berespon terhadap semua peristiwa yang kita alami, yang dialaminya. Maka saya percaya Tuhan itu akan memberikan kemampuan pada kita. Karena apa? Waktu kita hidup menurut apa yang Kristus lakukan, sama dengan apa? Anda sedang memberikan hidupmu berada dalam kekuasaan Tuhan. Karena itu belajar satu ini, mati bagi diri sendiri. Tidak mudah saudara. Mati bagi diri sendiri itu adalah Anda mengalahkan dirimu sendiri. Musuh terbesar dari hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Perasaan kita sendiri. Itu yang perlu dikalahkan. Dan kadang-kadang perasaan ini perasaan kita ini yang seringkali menyerang kehendak dan kepentingan Tuhan. Kepentingan kerajaan Allah di hidup kita. Sehingga itu yang membuat kita ini gampang melupakan janji Tuhan. Melupakan kasih Tuhan. Melupakan prinsip dan nilai kerajaan Allah di hidup kita. Lalu kita lebih memilih untuk menyenangkan kedagingan kita. Saudara, berapa banyak orang mulai semakin jauh hidupnya dari Tuhan. Orang semakin jauh melenceng dari kehendak Tuhan. Karena apa? Orang ini gagal untuk hidup menurut teladan Kristus. Tapi biar pagi hari ini, mari kita baca Alkitab. Mari kita merenungkan apa yang Yesus lakukan. Dan berdoa, kita berdoa bersama-sama, Tuhan, aku ingin memiliki respon seperti Yesus. Aku mau belajar tentang firman Tuhan. Karena itu Anda disebut murid Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan berikan kemampuan. Kalahkan kedaginganmu. Ya, karena Tuhan akan berikan kemampuan buat Anda. Tidak ada seorang pun yang tidak boleh merasa aku nggak sanggup lagi. No. Tuhan pasti memberikan kesanggupan buat hidup kita. Amin. Amin. Lalu yang kedua apa? Kalau Anda disebut murid Kristus, yang kedua adalah ini. Anda berakar dan bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kita disebut murid Kristus, jelas bahwa kelihatan sekali sebuah pertumbuhan. Akar pertumbuhan kehidupan kita. Berakar itu berarti kita itu sungguh-sungguh mengikatkan diri kita. Masuk ke dalam akar itu. Kalau Anda pelajari akar pohon cemara itu. Kalau dia semakin digoyang, digoncang angin gitu. Semakin kayak dahannya batang pohonnya kan karena dia kurus dan tinggi begitu kan. Dia bergerak karena angin itu. Apa yang terjadi ketika dia semakin bergerak, akarnya itu semakin nancap ke dalam. Semakin dia bergerak, akarnya semakin menguatkan dirinya. Nah, kata berakar itu seperti itu. Anda dengan sengaja justru ketika persoalan datang, Anda tidak kendor imanmu. Bukan itu. Ketika badai hidup datang dan menggoyangkan hidupmu, kita ini tidak mudah menjadi orang yang mengendor dengan Tuhan. Mengendor itu artinya ya jadi lemes, akhirnya kita kompromi dengan dosa. Bukan itu. Tapi justru ketika Anda dalam persoalan itu adalah waktu yang terbaik untuk Anda semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Amin. Nah, berakar di dalam Tuhan itu butuh yang namanya dimuridkan. Masih ingat dalam sebuah peristiwa di Kejadian pasal 14. Coba lihat. Kejadian pasal 14 ya. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara. Kejadian pasal 14 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi
Pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal di dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu. Saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Jadi kisahnya itu begini. Lot habis berpisah dengan Abram, ternyata Lot itu punya musuh. Dan Lot itu tiba-tiba diserang dan Lot sendiri diculik oleh musuh-musuhnya. Nah, ketika orang memberitahukan kepada Abram bahwa keponakannya ini diculik tanpa jelas keadaannya, dia masih hidup atau sudah mati nggak jelas. Waduh, Abram ini juga kacau. Ya pasti khawatir. Kenapa? Karena Lot adalah tanggung jawabnya dia. Ini dia adalah keponakannya. Dia yang ajak pergi Lot itu. Aduh, pasti ketakutan. Ini tanggung jawab gimana nih sama papanya ini? Kok tiba-tiba diculik dan keadaannya nggak jelas. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itulah Abram memerintahkan pasukannya. Coba perhatikan baik-baik. Ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih. Yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Jadi ketika Abram mendengar bahwa keponakannya ini diculik tanpa jelas keadaannya. Lalu Abram langsung memerintahkan tentaranya yang berjumlah jelas ditulis di Alkitab. 318 orang. Nah, coba kita akan lihat siapa 318 orang ini. Kok begitu detail Alkitab menuliskan jumlahnya. Ya biasanya kalau orang global ya 320 lah. 325 atau 304 atau 340 itu lebih gampang ingat ya. Ini 318 orang. Detail memang Alkitab menulis bahwa jumlah orangnya adalah 318. Nah, siapa orang-orang ini? Jelas mereka itu adalah pegawai-pegawainya Abraham. Tetapi siapa mereka ini? Coba lihat ya. Ayat 14 diulangi lagi. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Jadi yang pertama saudara, 318 tentaranya Abraham itu adalah orang-orang yang terlatih. Apa sih arti terlatih? Terlatih itu artinya begini, orang yang lebih tertarik kepada sebuah proses daripada sekedar hasil. Itu terlatih. Orang ini adalah orang yang berusaha keras, berjerih lelah untuk masuk di dalam sebuah proses yang tujuannya adalah menunjukkan nanti pada sebuah kualitas. Tapi orang yang tidak terlatih adalah orang yang cuma sibuk kepada hasil. Dia gak peduli dengan proses. Kadang-kadang orang ini suka bypass, suka melupakan proses, yang penting hasilnya. Ya, yang penting hasilnya. Ini salah. Orang ini tidak pernah mau dimuridkan artinya. Dia cuma mau hasil tetapi dia tidak mau masuk proses. Pasti apa? Ujungnya adalah orang ini pasti tidak berkualitas. Coba kalau Anda kuliah misalnya. Kuliah kedokteran. Anda nggak pernah mau mengikuti proses belajar. Yang Anda cuma pengen jadi dokter aja tanpa melewati proses belajar. Ya mungkin Anda berlaku curang misalnya. Ya jarang masuk ke kelas. Tanda tangannya titip teman-teman terus gitu. Ya nggak rajin kuliah. Tapi hasilnya terakhir Anda mau nyontek sana, nyontek sini lah, suap sana, suap sini. Kalau bisa ya, saya nggak ngerti ya. Ya pokoknya dengan cara yang curang tiba-tiba Anda bisa jadi dokter. Mungkin bisa. Tapi kedokteran atau gelar dokter yang Anda terima pasti tidak berkualitas. Anda menjadi orang yang cuma tertarik kepada hasil tapi tidak mau kepada proses. Itu akan menjauhkan dirimu dari kualitas. Nah, proses pemuritan. Pemuritan tadi adalah sebuah proses. Bagaimana Anda dilatih oleh Tuhan. Makanya saya bilang semua persoalan, semua konflik yang kita alami itu tidak semuanya jahat. Kenapa? Karena lewat konflik itu Tuhan sedang melatih tanganmu. Supaya Anda menjadi orang yang terlatih. Amin. Orang yang terlatih dari saya bilang selalu orang yang menunjukkan kualitas. Jadi ketika Anda sedang diproses hari ini lewat konfliknya atau setiap persoalan yang Anda alami. Tanda bahwa Tuhan sedang melatih tanganmu. Untuk berperang. Dia melatih imanmu untuk tetap percaya di tengah-tengah mungkin Anda gak punya dasar untuk percaya. Tapi Anda tetap percaya. Oh Tuhan itu pakai yang namanya proses. Supaya kita menjadi orang yang terlatih. Amin. Jadi 318 tentaranya Abraham ini adalah orang-orang yang telah dilatih oleh Abraham. Mereka bukan orang sembarangan.
Mereka adalah ahli-ahli perang. Makanya khusus, jumlahnya khusus. Dan orang-orang ini adalah orang yang siap berangkat kapanpun. Ketika Abraham bilang, oke, kita jemput Lot. Ya nggak tahu kemana dia, kejar pokoknya musuhnya. Wah, mereka dengan cepat menyiapkan diri mereka, lalu mereka mengejar musuhnya. Mereka karena ada orang yang telah terlatih, mereka bukan orang yang cengeng, bukan orang yang manja, bukan orang yang kolokan, tidak. Tapi mereka menjadi orang yang telah dilatih sedemikian rupa. Sehingga mereka menjadi orang yang siap kapanpun ketika dibutuhkan. Nah, proses pemuritan itu seperti itu. Anda adalah murid Kristus. Jadi kata berakar itu berarti Anda mau diproses. Seperti pohon tadi yang kena angin. Anda adalah orang yang setuju dengan Tuhan ketika proses itu terjadi. Karena saya tadi bilang tidak semua proses itu jahat. Proses yang kita alami tidak semuanya jahat. Karena lewat proses Tuhan sedang membentuk hidupmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendah hidupmu dengan proses itu supaya Anda menjadi orang yang terlatih. Amin. Amin. Karena itu tetaplah tersenyum menghadapi proses hidupmu. Hadapilah dengan tenang dan sukacita sebab Tuhan sedang melatih imanmu. Tuhan sedang melatih tanganmu. Tuhan sedang melatih respon hatimu. Tuhan sedang melatih kepercayaanmu kepada Tuhan. Di mana kita akan nanti lihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Amin. Amin. Nah, yang kedua apa? Coba lihat. Dikatakan begini. Ketika Abraham mendengar bahwa anak-anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya pertama orang-orang yang terlatih. Yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyak. Lalu mereka mengejar musuh sampai ke Dan. Dikatakan yakni mereka yang lahir di rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Abraham. Mereka adalah orang-orang yang lahir di rumahnya Abraham. Jadi jelas tadi saya bilang mereka ini adalah anak-anak dari pegawai daripada Abraham. Mereka lahir di rumah Abraham. Jadi mereka sejak kecil mereka telah dididik dengan cara Abraham. Dengan nilai prinsip kehidupannya Abraham. Dan Anda tahu Abraham adalah seorang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menjaga nilai iman kepada Tuhan. Makanya dia disebut Bapak orang percaya. Abraham adalah orang yang suka untuk membangun mezbahnya di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah gaya hidup yang diajarkan kepada semua orang yang lahir di rumahnya Abraham. Jadi saya percaya bahwa anak-anak ini, 318 orang ini. Pertama mereka terlatih. Karena mereka adalah orang yang lahir di rumahnya Abraham. Mereka hidup dengan nilainya Abraham. Wow, ini penting saudara. Nah, proses kita jadi murid salah satunya adalah bagaimana kita diajari untuk hidup dengan nilai firman Tuhan. Prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka itu yang menjadi kuat dalam hati kita. Kenapa kita menjadi orang yang punya prinsip. Hidup kita ini punya nilai sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah dibeli oleh karena persoalan lalu kita gampang menurunkan standar firman Tuhan. Tidak. Karena kita punya nilai, maka kita nggak mudah goncang. Kita nggak mudah tertipu. Kita tidak mudah goyah oleh karena persoalan yang kita alami. Karena apa? Kita menjadi orang yang hidup dengan nilai. Amin. Karena di pagi hari ini seperti pagi hari ini kita ini belajar banyak hal. Ya saya sudah hitung kemarin kurang lebih hampir 100 kali khotbah ternyata dikurenungkan firman. Wow, banyak sekali ya. Ya, saya saking semangatnya sampai nggak kerasa saudara. Saya rindu sekali terus sharing firman Tuhan kepada Anda. Ya dari awal-awal dulu saya masih ingat awal dulu yang dibahas adalah Mazmur 119 ya per ayat waktu itu kita bahas. Lalu setelah itu kitab Amsal, selesai kitab Amsal. Sekarang kitab Matius yang belum selesai, masih di pasal 10. Saya melihat betapa waktu mulai merenungkan ini, saudara-saudara sedang ditaruh sebuah nilai. Kalau Anda adalah orang yang rajin mendengarkan saat teduhnya Pastor Philip, lalu kerunungan firman-Mu seperti pagi ini, Anda sedang menanamkan nilai dalam hidupmu supaya Anda menjadi orang Kristen yang bernilai, tidak gampangan, tidak mudah ditipu oleh setan. Tapi Anda menjadi orang yang menaruh dasar hidupmu ini kuat, berakar kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya
Ketika Anda berakar kuat, Anda akan menjadi murid Kristus. Kenapa? Anda adalah orang yang terlatih dan Anda hidup dengan nilai kerajaan Allah. Amin, amin. Karena itu tetaplah berakar yang kedua ini. Berakar di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang terlatih. Dan kita adalah orang yang punya nilai dalam hidupan kita. Sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga jelas, saudara. Seorang murid itu bermultiplikasi. Seorang murid itu harus bermultiplikasi. Di mana bermultiplikasi berarti memuridkan orang lain juga. Hidup Anda dan saya ini punya panggilan. Ingat ya, ketika Yesus naik ke surga, ya Yesus itu telah berkata kepada kita, jadikanlah seluruh bangsa ini murid. Ajarlah mereka. Coba di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20 ini hafal semua ya. Matius pasal ke-28 ayat 19 sampai yang 20 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi namanya memuridkan itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang terakhir. Nah saudara, perintah Tuhan terakhir. Perintah terakhir itu permintaan terakhir bagi orang yang akan berpisah lama. Bagi orang yang akan meninggal misalnya. Itu penting. Ya, penting sekali. Kenapa? Itu adalah biasanya sebuah harapan yang belum selesai. Sama seperti Tuhan ketika dia naik ke surga. Ada sebuah harapan yang pekerjaan yang harus diselesaikan oleh gereja. Yaitu apa? Memuridkan. Saudara, hidup Anda dan saya ketika Anda di dalam Tuhan, Anda tidak pernah lepas dari yang namanya memuridkan orang lain. Hidup kita ini harus menjadi teladan bagi orang lain. Memuridkan orang lain adalah harus kita lakukan. Anda baik bekerja dimanapun, di perusahaan apapun, hidupmu itu adalah suratan Kristus yang terbuka. Mau tidak mau orang harus belajar sesuatu yang baik dari hidupmu. Ya, baik teman-teman sekantor, di rumah, mereka harus melihat nilai Kristus dalam hidup kita. Jadi sebenarnya ini memuridkan orang lain itu adalah ekspresi hati kita kepada Tuhan. Kalau Yesus itu berharga di hidupmu, kalau Yesus itu spesial di hidupmu, kalau Yesus adalah satu pribadi yang Anda cintai, Anda akan mengingat pesan terakhirnya. Apa itu? Jadikanlah seluruh bangsa itu murid. Amin. Saya selalu mengingatkan hidup saya untuk belajar, untuk terus memuridkan orang lain. Untuk menanamkan sebuah nilai apa yang saya diajarkan oleh pemimpin saya. Saya mau juga ajarkan kepada orang lain. Itu namanya bermultiplikasi. Murid Kristus harus bermultiplikasi. Paling sederhana adalah Anda kalau seorang bapak hari, jadilah berkat di rumahmu. Jadilah teladan buat anak-anakmu dan istrimu. Anda sedang memuridkan jemaat terkecil, yaitu apa? Keluarga Anda. Anak-anak harus melihat bagaimana papanya adalah anak papa yang betul-betul beriman hidupnya. Papa yang betul-betul hidup menurut firman Tuhan. Sehingga itu menjadi kebanggaan buat mereka. Dan mereka boleh bertumbuh di dalam keluarga yang sehat. Karena teladan itu adalah nasihat yang paling baik dan tajam. Paling tajam untuk anak-anak. Banyak orang yang terjebak pada cuma pandai yang bicara. Tapi teladan hidupnya gagal. Buahnya apa? Kepahitan. Buahnya apa? Kemarahan dari anak-anak. Karena mereka ini merasa dibohongin. Papa mamanya cuma pintar ngomong. Tapi tidak pernah menghidupinya. Wow. Makanya orang Farisi disebut orang fasik itu. Banyak meninggalkan kepahitan. Padahal orang-orang yang dikenal orang-orang yang suci dan saleh. Orang yang hafal Taurat pada zaman itu. Tapi tingkah lakunya betul-betul bertentangan dengan Tuhan. Itu yang membuat orang ini justru tidak dihormati. Karena apa? Mereka melahirkan satu buah yang namanya buah kepahitan sama orang lain. Karena itu memultiplikasi ini penting. Siapapun Anda. Saya ngomong ini bukan bicara soal Anda seorang pendeta atau rohaniawan. No, bukan itu. Anda ibu rumah tangga, Anda kepala rumah tangga aja. Jemaat terkecil itu adalah keluargamu. Anda sedang memuridkan orang lain lewat teladan hidupmu, lewat perkataanmu, lewat kalimat yang keluar dari mulut kita. Anda sedang memuridkan orang lain.
Dan itu adalah perintah Tuhan. Itu yang menentukan bagimu itu siapa Yesus. Kalau Yesus adalah satu pribadi yang menarik dan sangat berharga, Anda akan memperhatikan pesan terakhirnya ini. Bahwa dia berpesan, jadikan seluruh bangsa itu murid. Amin. Ajarlah mereka melakukan. Ya. Coba Matius yang pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Yesus sungguh-sungguh menyatakan kerinduannya untuk setiap kita adalah orang-orang yang mau diajar oleh Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Setiap kita menjadi orang-orang yang mau mengajarkan yang kita terima kepada orang lain. Karena dari situlah setiap kita ini akan disebut murid Kristus. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar 3 hal. Kalau Anda adalah orang yang disebut murid Kristus, maka yang pertama hidup menurut teladan Tuhan. Matetes, di mana Yesus berada, Tuhanku berada, aku ada di sana. Ya. Lalu yang kedua adalah berakar dan bertumbuh. Anda menjadi orang yang terlatih. Menjadi orang yang terlatih dan hidup dengan nilai kerajaan Allah. Ini yang membuat kita semakin berakar sehingga iblis yang datang dengan semua godaan tidak akan pernah bisa menjatuhkanmu atau menarikmu dari rencana Allah. Anda akan menjadi orang yang terus tinggal dalam rencana Allah. Yang ketiga jelas memuridkan orang lain. Bermultiplikasi. Artinya Anda adalah orang yang apapun pekerjaanmu, apapun siapapun Anda punya kewajiban untuk bermultiplikasi. Jadikanlah seluruh bangsa itu murid. Karena dengan demikian Anda sedang menghargai hati daripada Tuhan Yesus. Dengan memuridkan orang lain Anda mengerti kehidupan Tuhan, hati Tuhan. Sehingga itu yang akan Anda lakukan dengan senang hati. Amin. Saya percaya pagi hari ini. Ya, mari kita bersama-sama berkata, aku adalah murid Kristus. Aku murid Kristus. Panggil aku murid Kristus. Dari situ aku mau berbuah, berakar. Dan sungguh-sungguh hidupku ini boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Dengan hidup kita. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang merasa gagal hidupnya. Lalu berkata, aduh Tuhan aku ini memang gak bisa. Siapa bilang? Roh jahat yang memberitahukanmu seperti itu. Tapi Tuhan ingin Anda menjadi muridnya. Dilatih, diproses. Matilah bagi dirimu sendiri. Itulah yang membuat Anda keluar sebagai pemenang dalam kehidupanmu. Kan cuma nyanyikan lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Segenap jalanku,
namamu. Kalau hari ini Anda sedang masuk di prosesnya Tuhan. Bukan karena dosa. Kalau karena dosa cepat minta ampun. Tapi Anda sudah hari ini mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi diizinkan masuk dalam sebuah proses. Dan proses itu cukup melelahkan hidupmu. Dengar saya baik-baik. Tuhan ingin Anda dipanggil murid Kristus. Karena itu berbanggalah. Ketika proses itu belum selesai. Anda mengalami sebuah namanya sebuah tekanan demi tekanan yang tidak berhenti dalam hidupmu. Itu tanda Tuhan sedang menghancurkan kesombonganmu. Tuhan sedang menghancurkan keakuan hidupmu. Dan tetaplah bersyukur. Berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Tertindas itu baik bagiku kata Alkitab. Supaya aku bisa belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini adalah bagian yang harus kita lakukan. Tertindas itu baik supaya kita ini belajar tentang jalan-jalan Tuhan di hidup kita. Supaya kehidupan kita ini boleh mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Dan semakin Anda adalah orang yang terbuka pada prosesnya Tuhan. Anda menjadi orang yang semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena tadi saya bilang proses itu akan membuat Anda menjadi orang-orang yang terlatih. Proses akan membuat kita menjadi orang yang hidup di dalam nilai kerajaan Allah. Jadi biar pagi hari ini sementara saya menyampaikan mungkin ada beberapa orang yang sudah di ujung kekuatannya. Aku sudah gak kuat Pak Yudi. Ya rasanya aku sudah gak kuat ini. Aku tinggal kakiku ini tinggal selangkah lagi maka aku akan tergeletak. Saudara masih ada Tuhan di sini. Saya mau berdoa buat Anda. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ada beberapa orang yang hari ini Anda mengalami proses yang berat dalam hidupmu. Tetaplah tenang. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Saya percaya yang terbaik Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu. Kalau Anda adalah orangnya, saya mau berdoa buat Anda. Angkat tanganmu di tempat Anda. Pagi hari ini Tuhan Yesus hamba berdoa. Untuk setiap tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami pagi ini. Engkau yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Hamba percaya satu hal. Bahwa Engkau Allah yang selalu berjalan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Tuhan Kau jamah setiap hati yang remuk. Setiap hati yang hari ini merasa sendiri. Tuhan padahal mereka tidak sendiri. Mereka bersama dengan Engkau. Engkau yang menjamah. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru. Engkau yang mengangkat hidup mereka. Aku berkata sekarang pagi hari ini di dalam nama Yesus. Engkau yang menguatkan lutut yang goyah. Tangan yang terkulai ditegakkan kembali. Untuk melihat pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan yang baru mengalir sekarang pagi ini. Terima kekuatan yang baru ada padamu. Sehingga dari situ Anda boleh menjadi orang yang terus dikuatkan. Untuk melihat rencana Allah yang kuat. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba juga berdoa untuk semua permohonan doa yang masuk. Sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang telah masuk. Ya, saya akan menumpangkan dalam tablet ini secara simbolis saja. Karena saya tidak bisa mendoakan Anda satu persatu. Tapi saya percaya bahwa pagi ini apapun pergumulan hidupmu Tuhan itu Allah yang menjawabnya. Dengan cara Tuhan yang ajaib Anda akan melihat keajaiban Tuhan terjadi sekarang. Di dalam nama Yesus aku menumpangkan tangan untuk semua hal yang mereka alami. Oh aku berkata untuk semua penyakit apapun. Penyakit di mata, di hidung, di otak, di tenggorokan, di usus, di lambung, jantung, hati, paru-paru. Oh ginjal, aku berdoa sekarang di tulang punggung, panggul, tulang panggul juga dalam nama Yesus. Aku berkata untuk semua penyakit ini hanya keluar. Di dalam nama Yesus COVID-19 juga pergi tinggalkan orang-orang ini. Aku percaya Tuhan Kau Allah yang mendengar doa kami pagi ini. Berdoa juga untuk orang-orang yang mengalami persoalan di dalam keluarganya. Tuhan Kau yang memulihkan keadaan mereka. Suami, istri, orang tua, anak Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus komunikasi yang buruk dipulihkan kembali. Biar kerendahan hati itu ada pada mereka pagi ini. Hamba berdoa sekarang Tuhan Kau yang menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pekerjaan orang-orang yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Biar mereka boleh menemukan pekerjaan yang baru. Biar ekonomi mereka juga dipulihkan. Orang-orang yang mengalami kesulitan dalam ekonomi mereka Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus.
Orang yang terlibat hutang piutang, yang hari ini mungkin kebingungan bagaimana membayar. Tuhan, kami percaya mujizat masih terjadi. Di dalam nama Yesus, hutang demi hutang akan dilunasi dengan cara Tuhan. Terima mujizat Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk orang-orang yang merindukan keturunan, aku berdoa ya Tuhan, biar Engkau Allah yang mendengar doa-doa dari orang-orang ini dalam nama Yesus. Tahun ini akan terjadi kehamilan. Tahun depan anak itu akan lahir. Aku melepaskan nubuatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan imanmu. Setiap orang yang merindukan seorang anak, jadilah seperti imanmu. Anak itu akan lahir dalam keluargamu sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk semua permohonan doa yang tidak bisa disebutkan. Engkau yang memberkati dengan cara Tuhan. Aku berkata sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Nyanyikan lagu ini. Katakan ini. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita angkat tangan kita terima doa berkat. Diberkatilah kehidupan saudara semuanya dengan berkat yang melimpah, yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus Kristus yang menyertai hidupmu. Akan terus membawa pada keberhasilan, kemenangan dengan cara Tuhan. Anda akan terkejut, kagum bagaimana pertolongan Tuhan begitu datang dengan luar biasa. Sehingga hidupmu mengalami sebuah berkat yang berlimpah. Hiduplah dalam kemenangan sepanjang hari ini, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Amin.